Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kita akan menjelaskan tentang anatomi fisiologis. Saya Kuma Permatasari dengan NIM pendek 25094. Dan di sini dengan saya Nanda Belvanabila dengan NIM pendek 25093. Kita akan membahas posisi anatomi. Yang pertama, posisi anatomi yaitu berdiri. Nah, pada posisi ini badan itu harus tegak lurus, pandangannya ke depan dan tangannya menghadap ke depan juga, lalu tungkai kaki lurus. Yang kedua ada posisi supin atau terlentang. Pada posisi ini sebenarnya sama saja dengan posisi anatomi seperti berdiri. Bedanya dia hanya terlentang tiduran. Posisinya sama, tangannya menghadap ke atas, wajah menghadap ke atas, kaki juga lurus. Lalu yang ketiga ada posisi prone. Posisi prone itu punggungnya menghadap ke atas, kita berbaring seperti tengkurap, lalu wajah ke bawah. Keempat ada posisi dikotomi. Posisi dikotomi yaitu paha diangkat vertikal dan betis tegak horizontal. Lalu tangan dibentangkan seperti sayap, seperti posisi pengecekan ibu hamil. Selanjutnya ada arah gerakan. Yang pertama ada fleksi dan ekstensi. Gerakannya seperti ini. Fleksi membengkokkan, ekstensi meluruskan, hiperekstensi, ya pokoknya hiper. Selanjutnya ada abduksi dan abduksi. Adduksi itu mendekati badan, abduksi menjauhi badan. Selanjutnya ada gerakan rotasi, memutar sendi, sirkumduksi, melingkar. Selanjutnya ada gerakan elevasi, mengangkat, depresi, menurunkan. Selanjutnya ada inversi dan eversi. Inversi itu gerakan memiringkan kaki ke dalam dan eversi itu gerakan memiringkan kaki keluar. Lalu ada supinasi dan pronasi. Supinasi itu seperti ini, gerakan mengadahkan tangan. Lalu pronasi itu gerakan menelungkupkan tangan. Lalu ada gerakan endorotasi yaitu rotasi ke dalam, lalu ada eksorotasi yaitu rotasi keluar. Yang selanjutnya adalah istilah anatomi. Yang pertama ada anterior dan posterior. Anterior itu bagian depan, posterior itu bagian belakang. Yang selanjutnya ada medial. Medial itu mendekati garis tengah dan lateral menjauhi garis tengah. Lalu ada dextra. Dextra itu sebelah kanan, bagian kanan, dan sinistra bagian kiri. Lalu ada superior. Superior itu bagian atas dan inferior bagian bawah. Lalu ada proximal. Proximal itu mendekati batang tubuh dan distal menjauhi batang tubuh. Yang selanjutnya ada ventral. Ventral itu bagian depan tubuh dan dorsal punggung tubuh atau belakang. Yang selanjutnya ada internal dan juga eksternal. Internal itu bagian dalam, eksternal itu bagian luar. Yang selanjutnya ada parietal yaitu lapisan luar organ dan visceral bagian dalam organ. Selanjutnya ada ascendent naik, descendant turun. Lalu superficial dekat permukaan tubuh, profunda menjauhi permukaan tubuh. Lalu sentral tengah, perifer pinggir atau tepi. Lalu palmar telapak tangan, dorsal manus punggung tangan. Lalu plantar itu telapak kaki.
bagian yang menonjol. Lalu ada spina, itu tonjolan tajam seperti duri. Lalu ada tuber, itu benjolan bulat. Lalu ada tuberculum, itu benjolan bulat namun lebih kecil. Lalu ada crista, dia tepi atau garis yang menonjol. Lalu ada pecten, itu ada pinggir yang menonjol. Yang selanjutnya ada condylus. Condylus itu tonjolan yang berada di ujung tulang. Sedangkan epicondylus itu benjolan yang berada di condylus. Lalu ada cornu, yaitu tanduk, dan linea, garis yang menonjol. Lalu ada bagian tubuh yang cakung. Pertama, fossa cekungan besar, fossula, fossa yang kecil, fovea, fossa kecil juga, foveola, fovea yang lebih kecil lagi, sulcus itu alur, insicura itu takik. Lalu ada bagian lubang, saluran, dan ruangan. Foramen, lubang, fissura, celah, apertura, pintu, kanalis, saluran, ductus, pembuluh, meatus, liang, cavum, rongga, selula, ruang kecil. Selanjutnya ada rongga-rongga dalam tubuh manusia. Pertama, rongga di kepala, rongga tengkorak, cavum cranialis. Isinya otak besar, cerebrum, otak kecil, cerebellum, dan batang otak, brainstem. Lalu rongga mata, cavum orbital, tempat bola mata. Rongga hidung, cavum nasi, tempat jalannya udara pernafasan. Lalu rongga mulut, ovum oris, berisi lidah dan gigi. Rongga di telinga tengah, cavum timpani, berisi tulang-tulang pendengaran. Yang selanjutnya ada rongga di badan. Yang pertama tuh cavum thorax. Cavum thorax itu yang berada di dada. Isinya ada paru-paru, pembuluh darah seperti aorta, vena, vena cava, arteri, dan pulmonalis. Terus trakea, bronkus, dan kerongkongan. Selanjutnya ada rongga perut, yaitu cavum abdomen. Cavum abdomen itu isinya ada lambung, usus halus, yaitu ada duodenum, terus jejunum, terus ada usus besar atau kolon. Selanjutnya ada pankreas, limpa, hati, dan ginjal. Lalu ada juga rongga panggul atau cavum pelvis, berisi kandung kemih, rektum, dan organ reproduksi. Kalau di pria itu ada kelenjar prostat. Lalu kalau di wanita itu ovarium dan uterus.